hidup dalam kesempurnaan, memiliki suami pengusaha sukses, toko kue yang berkembang, dan anak lucu bernama Noah. Namun semua berubah saat suaminya memperkenalkan Lina, asisten rumah tangga muda. Awalnya Dista ragu, tapi perlahan ia percaya. Hingga Noah berkata bahwa ayah memeluk Lina. Kecurigaan Dista terbukti. Perselingkuhan, pengkhianatan, bahkan santet yang hampir merenggut nyawanya. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Pagi hari di rumah besar berdesain minimalis itu selalu dimulai dengan aroma wangi dari dapur. Dista, seorang perempuan usia 30-an, berdiri di depan kompor sambil mengaduk bubur ayam buatan sendiri. Di meja makan, suaminya, Bayu, sedang membaca berita di tablet sembari sesekali menyesap kopi hitam. Di sudut ruangan, Noah, anak laki-laki mereka yang baru berusia 2 tahun, tengah bermain dengan mobil-mobilan plastik kecil sambil tertawa riang. Dari luar, kehidupan Dista terlihat nyaris sempurna. Ia adalah istri dari seorang pengusaha sukses yang bergerak di bidang properti. Bayu, suaminya, dikenal sebagai pria cerdas dan pekerja keras, namun tetap mencintai keluarganya. Sementara Dista sendiri menjalankan toko kue miliknya yang semakin hari semakin ramai pelanggan. Kue-kue buatannya kerap viral di media sosial lokal karena tampilannya yang cantik dan rasa yang tak kalah lezat. Buburnya hangat, ayo dimakan keburu dingin, kata Dista sambil meletakkan semangkuk bubur di hadapan Bayu. Bayu tersenyum tanpa melepas pandangan dari layar. Terima kasih sayang. Momen itu, sederhana tapi hangat. Mereka tampak seperti pasangan ideal. Rumah yang rapi, anak yang sehat dan ceria, usaha yang berjalan, dan keharmonisan suami istri yang terjaga. Namun di balik semua itu, Dista menyimpan kelelahan yang tak pernah ia ungkapkan. Selama 2 tahun lebih, sejak Noah lahir, Dista tidak pernah benar-benar beristirahat. Ia bangun paling pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci baju, mengurus Noah, lalu pergi ke toko kue miliknya. Terkadang ia bahkan harus membuat adonan sendiri di dapur kecil belakang tokonya, karena karyawannya tidak cukup. Sepulangnya ke rumah, ia kembali membersihkan, menidurkan Noah, dan mengecek laporan penjualan hari itu. Sayang, kamu nggak mau cari bantuan aja? Tanya Bayu suatu malam, setelah melihat Dista ketiduran di meja makan dengan tangan masih memegang buku catatan penjualan. Dista mengangkat kepala dengan mata yang masih sayu. Aku bisa kok. Lagian, rumah juga nggak terlalu besar. Toko juga udah ada karyawan. Bayu menggeleng. Tapi kamu nggak harus kerjain semuanya sendirian. Kasihan, tubuh kamu bisa drop nanti. Aku nggak nyaman kalau ada orang asing di rumah, jawab Dista cepat. Nanti malah repot ngurusin orang lagi. Namun, Bayu tak menyerah. Beberapa hari kemudian, ia kembali mengangkat topik itu. Ada saudara jauh aku, perempuan. Dia lagi cari kerja. Kalau kamu mau, kita coba dulu. Kalau nggak cocok, ya sudah. Dista menghela napas panjang. Ia tahu Bayu hanya ingin membantunya. Tapi tetap saja, membiarkan orang asing masuk ke dalam rumah dan ikut mengasuh Noah bukan hal mudah baginya. Bukan karena dia tidak percaya orang lain, tapi karena rumah adalah tempat terakhir yang ia punya untuk merasa sepenuhnya aman dan nyaman. Setelah melalui pertimbangan panjang, ia akhirnya mengangguk dengan berat hati. Kalau memang itu saudara kamu sendiri ya, boleh dicoba dulu. Bayu tersenyum lega. Makasih sayang. Seminggu setelah percakapan itu, pintu rumah mereka diketuk pada pukul 9 pagi. Dista yang sedang menyuapi Noah berjalan ke pintu sambil menenteng lap dapur. Begitu dibuka, ia sedikit terkejut.
Di hadapannya berdiri seorang perempuan muda, tinggi semampai, rambut panjang terikat rapi, wajah bersih tanpa makeup, dan senyuman yang manis. "Permisi, saya Lina," katanya dengan suara lembut. "Kak Bayu bilang saya disuruh ke sini." Dista menatap gadis itu sekilas, lalu tersenyum tipis. "Oh, kamu Lina ya? Masuk." Dalam hati, Dista merasa sedikit tidak nyaman. Ia mengira asisten rumah tangga yang dimaksud adalah seorang ibu-ibu berusia 40-an, bukan gadis muda yang lebih pantas disebut mahasiswi semester akhir. Tapi ia mencoba menepis bayuangkanya. Tak semua perempuan muda itu genit atau niat buruk. Ia menenangkan diri dan menunjukkan kamar tempat Lina akan tinggal. Hari pertama, Lina mulai membersihkan dapur dan mengepel lantai. Noah yang biasanya rewel dengan orang baru, justru langsung lengket dengannya. Lina sabar dan telaten mengajak Noah bermain, dan bahkan menidurkannya saat sore. Dista mengamati dengan hati-hati. "Kamu pernah kerja di tempat lain sebelumnya?" tanya Dista saat mereka duduk di dapur setelah makan malam. "Pernah bantu-bantu di rumah Bude. Tapi kalau kerja resmi baru kali ini," jawab Lina sambil tersenyum malu-malu. Dista mengangguk. Sepanjang hari itu, tidak ada yang mencurigakan. Lina bekerja dengan cekatan, tidak banyak bicara, dan tahu batasan. Bahkan, saat Bayu pulang dari kantor dan menyapa Lina, tak ada tatapan aneh ataupun gestur mencurigakan. Semua tampak biasa saja. Hari demi hari berlalu. Lina semakin lihai mengatur waktu antara pekerjaan rumah dan membantu Dista di toko kue. Ia bahkan sering menawarkan bantuan membuat adonan atau menjaga Noah sebentar saat Dista harus ke supplier bahan. Dista mulai merasa lega. Rasa tak enak di awal perlahan memudar. "Kayaknya aku memang terlalu parno," gumam Dista suatu malam saat menyisir rambutnya di depan cermin. Bayu sedang mandi, dan Noah sudah tertidur. Ia tersenyum kecil pada bayangannya sendiri. "Aku beruntung," pikirnya. "Keluarga harmonis, anak lucu, toko rame, dan sekarang ada yang bantu." Ia tak tahu, rasa lega itu hanya sementara. Sesuatu sedang bersembunyi di balik kesempurnaan itu. Dan badai yang besar segera datang. Hari-hari berlalu dengan kehadiran Lina di rumah Dista. Gadis itu terbukti cekatan dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Ia bangun lebih awal dari Dista, mulai menyapu dan mengepel sebelum matahari muncul. Dista, yang semula canggung dan waspada, perlahan-lahan mulai terbiasa dengan keberadaan Lina. Bahkan, ia bisa bangun sedikit lebih siang karena Lina sudah menyiapkan air hangat dan membuatkan sarapan ringan untuk Noah. Noah sendiri tampak senang. Ia mulai memanggil Lina dengan sebutan "Sus", karena mendengar Dista beberapa kali memanggilnya begitu. Lina dengan sabar menanggapi setiap ocehan bocah itu, bahkan bisa menenangkan Noah saat tantrum menyerang, hal yang kadang membuat Dista kewalahan. "Kayaknya Noah cocok banget sama Sus Lina ya," kata Bayu suatu malam setelah makan malam selesai. Ia duduk di sofa, sementara Dista merapikan mainan Noah yang berserakan. "Iya," jawab Dista pelan, tidak menatap suaminya. Padahal biasanya dia susah dekat sama orang baru. Bayu tertawa kecil. Anak pintar memang bisa ngerasa mana yang tulus. Suatu sore saat toko kue sedang sepi, Dista duduk di ruang kerja kecilnya sambil mengecek laporan harian dari kasir. Ia membuka lemari kecil yang berisi catatan-catatan lama, dan di sana ada foto pernikahannya dengan Bayu yang sudah sedikit berdebu. Ia tersenyum sendiri melihat potret dirinya mengenakan kebaya putih, wajahnya masih penuh cahaya, belum lelah seperti sekarang. Perlahan, rasa bersalah menyelinap. Ia merasa telah curiga tanpa alasan kepada Lina, yang sejak awal bersikap sopan, rajin, dan tidak pernah sekalipun bersikap tidak pantas kepada Bayu.
Bahkan Bayu pun tak menunjukkan perubahan sikap. Ia masih hangat, masih perhatian, meski kini jam pulangnya sedikit lebih cepat dari biasanya. "Mbak capek ya?" tanya Lina suatu malam ketika Dista terduduk di meja makan, lemas. Noah sudah tidur, dan Bayu belum pulang dari kantor. Dista hanya tersenyum. "Lumayan. Tapi biasa, namanya juga ibu-ibu." Lina duduk sejenak di kursi seberang. "Saya juga punya adik di kampung. Umurnya baru 3 tahun. Dulu saya bantu jagain pas ibunya sakit. Jadi kalau sama Noah, saya berasa kayak jagain adik sendiri." Mendengar itu, Dista merasa hatinya melunak. Ia melihat Lina, gadis yang usianya mungkin hanya selisih 10 tahun darinya, jauh dari rumah, bekerja keras demi masa depan. Lina tidak tampak seperti gadis yang punya niat buruk atau ingin merebut sesuatu. Justru, dia terlihat polos dan sederhana. "Kamu udah lama tinggal sendiri di Jakarta?" tanya Dista. Lina mengangguk. "Baru 2 bulan. Sebelumnya bantu Bude di Majalengka. Tapi dia pindah ikut anaknya ke Batam, jadi saya bingung mau kemana. Untung Mas Bayu hubungi saya, katanya butuh orang buat bantu-bantu di rumah." Kata-kata itu membuat Dista menoleh. "Bayu hubungi kamu langsung?" "Iya, lewat WA. Nomor saya dikasih sama Bude, soalnya katanya Mas Bayu tanya-tanya ke keluarga. Terus saya disuruh datang ke sini seminggu yang lalu." Dista mengangguk pelan. Tak ada yang aneh. Memang, ia sendiri tahu Bayu bilang akan mencarikan dari saudara jauh. Tapi entah kenapa, dada Dista sedikit terasa sesak. Ia mencoba menenangkan diri, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Lina sudah seperti adik sendiri. Noah senang, rumah lebih rapi, dan ia punya waktu lebih untuk fokus pada toko kue yang kini berkembang pesat. Beberapa hari kemudian, Noah mulai masuk kelas preschool 3 kali seminggu. Aktivitas ini cukup menyibukkan, karena Dista harus mengantar dan menjemput Noah sendiri. Lina menawarkan untuk sesekali membantu, tapi Dista menolak halus. "Biarlah ini jadi urusan Mama," katanya sambil mencubit pipi Noah. Namun, perubahan mulai terasa perlahan. Noah yang biasanya hanya bisa mengucap 2 atau 3 kata mulai lebih lancar berbicara. Suatu pagi saat sarapan, Noah yang duduk di pangkuan Dista menunjuk ke arah ruang tamu dan berkata pelan, "Ayah peluk-peluk Sus." Seketika tangan Dista berhenti menyuapkan bubur ke mulut anaknya. "Apa nak?" "Ayah, peluk Sus," ulang Noah sambil tertawa kecil, lalu kembali fokus ke mainannya. Jantung Dista berdegup kencang. Wajahnya memucat, tangannya gemetar meski ia mencoba tersenyum dan mengalihkan perhatian Noah. Setelah Noah selesai makan dan berlari ke kamar bermain, Dista duduk terdiam di meja makan. Kalimat anaknya terus terngiang di kepala. "Ayah peluk-peluk Sus." Dista menatap ke arah dapur, di mana Lina sedang mencuci piring sambil bersenandung kecil. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi tetap saja, kata-kata Noah telah membangunkan sesuatu di dalam dirinya. Sebuah naluri seorang istri yang merasa akan kehilangan. Untuk pertama kalinya sejak Lina datang, Dista merasa benar-benar tidak nyaman. Dan untuk pertama kalinya juga, Dista mulai memperhatikan setiap tatapan, gerakan, dan kehadiran Bayu dan Lina dengan lebih seksama. Sesuatu yang selama ini tenang, kini mulai bergolak di dalam dada. Hari-hari berikutnya, Dista menjalani hidup dengan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Sejak Noah mengatakan kalimat yang mengguncang hatinya, Dista tidak bisa memandang Bayu dan Lina seperti sebelumnya. Ia mencoba menepis perasaan itu, menyibukkan diri di toko kuenya yang kini semakin ramai. Namun, setiap kali ia pulang ke rumah, perasaan itu selalu datang kembali,
seperti kabut pekat yang terus mengikutinya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Seperti bagaimana Bayu menatap Lina sesekali saat makan malam. Bagaimana Lina buru-buru menunduk atau beranjak saat Bayu masuk ruangan. Semuanya terlihat normal, terlalu normal. Justru itulah yang membuat Dista semakin curiga. Suatu sore, ketika sedang membereskan laporan bulanan di toko, Dista menelpon salah satu teman kantor Bayu yang sudah cukup akrab dengannya, Rizal. Ia dan Rizal sesekali bertukar kabar, karena Dista pernah beberapa kali mengantar makan siang ke kantor Bayu. Rizal, aku cuma mau nanya, Bayu akhir-akhir ini pulang kantor jam berapa ya? Tanya Dista hati-hati. Biasanya sih jam makan siang dia pulang sebentar, terus balik lagi. Tapi kadang makan siang dia nggak ikut kita. Sering bilang pulang ke rumah. Jawab Rizal, terdengar heran. Kenapa emangnya Mbak? Oh, nggak apa-apa, cuma nanya aja. Jawab Dista cepat. Tapi hatinya langsung mencelos. Bayu pulang saat jam makan siang? Sering? Kenapa tidak pernah bilang? Kepalanya penuh dengan kemungkinan-kemungkinan buruk. Ia pulang ke rumah. Di rumah ada Lina. Dan ia selalu bilang ke Dista bahwa ia makan siang di kantor karena sibuk. Kebohongan kecil itu terasa seperti bara yang menyala-nyala di hati Dista. Hari itu, Dista membuat keputusan. Esok siang, ia tidak akan berada di toko seperti biasanya. Ia akan pulang ke rumah diam-diam, tanpa memberitahu siapapun, bahkan asistennya di toko. Ia ingin membuktikan sendiri, ingin tahu sejauh apa kebohongan itu berjalan. Keesokan harinya, toko kue Dista sedang sangat ramai. Banyak pesanan untuk acara arisan dan ulang tahun. Tapi Dista sudah menyiapkan semuanya. Ia menitipkan keperluan pada asistennya dan pamit sejenak dengan alasan ada urusan pribadi. Ia mengendarai mobilnya perlahan menuju komplek rumah, namun tidak langsung masuk ke dalam. Ia memarkirkan mobil beberapa rumah lebih jauh, dan memilih berjalan kaki. Tangannya gemetar, telapak tangannya basah karena keringat dingin. Ia tak tahu pasti apa yang akan ia lihat, tapi hatinya sudah bersiap untuk yang terburuk. Dan benar saja, mobil Bayu sudah terparkir rapi di halaman rumah. Padahal, hari masih pukul 12:30 siang. Dista menahan napas. Ia berjalan perlahan ke pintu rumah, mengeluarkan kunci dari tasnya dengan tangan bergetar. Pelan-pelan ia membuka pintu. Sepi. Tidak ada suara televisi atau tawa Noah. Rumah itu terlalu sunyi untuk siang hari. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara. Ia menuju tangga, naik perlahan menuju kamar utama. Pintu kamar setengah tertutup. Hatinya berdegup begitu keras hingga terasa menyesakkan. Ia mendorong pintu itu perlahan, dan dunianya runtuh. Di depan matanya, Bayu dan Lina tergeletak di atas ranjang. Tanpa sehelai benang pun. Terkejut dan panik, Lina menjerit dan menarik selimut. Sementara Bayu melompat turun dari ranjang dengan wajah panik dan ketakutan. Namun semuanya sudah terlambat. Hancur. Kalian hancurin rumah tanggaku, teriak Dista histeris. Ia menghampiri Lina dan menjambaknya dengan marah. Tamparan keras mendarat di pipi Lina. Bayu mencoba melerai, namun Dista menepis tangannya dengan penuh benci. Ia menjerit, menangis, meronta, hingga suaranya menggema keluar rumah. Tetangga yang mendengar keributan itu berdatangan. Beberapa ibu berlari, Pak RT pun ikut datang setelah dihubungi. Dalam waktu singkat, rumah Dista dikerubungi warga. Malu, hancur, dan marah bercampur jadi satu di dalam dada Dista. Mediasi dilakukan malam itu juga. Lina mengaku bersalah dan hanya bisa menangis. Bayu tidak banyak bicara, hanya meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki semuanya.
Lina diusir dari rumah. Dista tidak bisa lagi menahan amarah dan kecewa. Malam itu, rumah mereka menjadi saksi runtuhnya rasa percaya, cinta, dan harga diri yang selama ini ia pertahankan mati-matian. Namun, masalah Dista belum berakhir di situ. Sejak hari itu, rumah menjadi tempat yang tidak lagi nyaman. Suasana hampa menyelimuti setiap sudut. Dista mulai sering merasa diawasi. Ia mendengar bisikan saat tengah malam, mendengar suara langkah kaki meski tak ada siapapun. Bahkan saat mandi menjelang maghrib, ia pernah melihat air yang mengalir dari kakinya berwarna merah darah. Saat ia membungkuk untuk memeriksa, ia melihat ada sepasang kaki berdiri tepat di belakangnya. Tapi tidak ada siapa-siapa ketika ia menoleh. Dan malam-malam berikutnya, Dista mulai sering mimpi buruk. Tidur pun tak pernah nyenyak. Ia seperti dikejar bayangan hitam yang terus-menerus mencekiknya. Dalam satu kejadian, saat sedang mandi, tiba-tiba pintu tidak bisa dibuka dan sepasang tangan yang dingin dan tak terlihat mencekiknya dari belakang hingga ia pingsan. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Di sampingnya ada ibunya, yang dipanggil oleh Bayu. Ibunya tampak khawatir, namun tenang. "Dista, kamu kenapa?" "Tadi Bayu telepon bilang kamu jatuh di kamar mandi," ujar sang ibu pelan. Dista memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berkata banyak hal, tapi hanya satu kalimat yang bisa keluar. "Bu, aku nggak aman di rumah itu." Setelah pulih dari pingsan, Dista menginap beberapa hari di rumah ibunya. Ia berharap waktu dan jarak bisa menenangkan pikirannya. Tapi ketenangan itu hanya sementara. Saat kembali ke rumah, suasana aneh itu masih terasa, bahkan lebih mencekam dari sebelumnya. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin, sepi, dan penuh tekanan. Setiap langkah Dista seolah diiringi tatapan tak terlihat. Lampu-lampu sering berkedip, benda-benda kecil berpindah tempat sendiri, dan Noah pun menjadi lebih rewel dari biasanya. Suatu malam, ketika sedang mencoba tidur, Dista merasa tubuhnya sangat berat. Matanya terbuka, tapi ia tidak bisa bergerak. Di langit-langit kamar, ia melihat bayangan hitam menggantung, dengan mata merah menyala menatapnya lurus. Nafasnya tercekat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia merasa seperti dicekik sesuatu yang tak tampak. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, Dista akhirnya bisa bergerak. Ia terbangun dengan keringat dingin, tubuh gemetar hebat. Ia menoleh ke arah Noah yang tidur di sampingnya. Anak itu tampak gelisah, menggeliat kecil sambil mengerang. Keesokan harinya, Dista memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada ibunya. Ia tak sanggup lagi menanggung semuanya sendiri. "Bu, di rumah itu, aku merasa diganggu," kata Dista dengan suara bergetar. "Aku ketindihan, sering lihat bayangan. Kadang, Noah juga jadi aneh." Ibunya yang mendengar itu langsung memegang tangan Dista erat. "Kamu nggak boleh diam, Nak. Ini sudah bukan masalah rumah tangga biasa. Kita harus cari bantuan." Dista mengangguk pelan. "Aku juga ngerasa gitu, Bu. Aku pengen ketemu orang yang paham, ustadzah atau siapa kek, yang bisa lihat hal-hal kayak gini." Ibunya pun mengajak Dista ke rumah seorang ustadzah yang dikenal memiliki ilmu ruqyah dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan spiritual. Rumah ustadzah itu berada di pinggiran kota, sederhana tapi teduh. Wajah ustadzah yang lembut dan penuh wibawa langsung membuat hati Dista sedikit lebih tenang. Setelah mendengarkan cerita Dista dengan seksama, ustadzah hanya mengangguk perlahan. Kemudian ia menatap mata Dista dalam-dalam dan berkata, "Alhamdulillah kamu cepat datang ke sini. Kalau kamu tunda lebih lama, kamu bisa dalam bahaya. Kamu sudah diincar untuk ditumbalkan."
Dista langsung menutup mulutnya, menahan tangis yang hampir pecah. Ditumbalkan? Maksudnya gimana, Bu? Ustadzah menjelaskan bahwa dari penglihatannya, ada ilmu hitam yang sedang bekerja. Sesuatu dikirimkan untuk mengganggu Dista secara perlahan, bukan hanya fisik, tapi juga mental dan ruhani. Tujuannya bukan sekadar membuat gila, tapi menghancurkan sepenuhnya. Dan lebih buruk lagi, Dista adalah target dari ritual tukar guling, ritual sesat di mana seseorang harus dikorbankan untuk membunuh. Biasanya dilakukan oleh orang yang ingin mengikat atau menguasai orang lain. Ada pemikat, ada santet, dan ada tumbal. Kamu termasuk semuanya, jelas Ustadzah dengan tenang namun tegas. Tangis Dista pecah. Semua kepingan dalam kepalanya seolah tersusun. Perubahan sikap Bayu, kedatangan Lina, gangguan tak kasat mata, semuanya bukan kebetulan. Ustadzah pun melakukan ruqyah pada Dista. Saat ayat-ayat suci dibacakan, tubuh Dista bergetar hebat. Ia menangis, meronta, bahkan berteriak. Namun suaranya bukan miliknya. Ibunya menjerit histeris melihat perubahan itu, tapi Ustadzah tetap tenang. Setelah ruqyah selesai, Ustadzah berkata, "Besok pagi kita ke rumahmu. Kita bersihkan. Kita lihat apa yang ditinggalkan." Keesokan harinya, Dista pulang ke rumah setelah menginap di rumah ibunya dan ditemani sang Ustadzah dan ibunya. Mereka memulai dari ruang tamu, kemudian ke dapur, hingga akhirnya menuju kamar utama. Ustadzah berjalan perlahan, membaca ayat-ayat suci sambil mengayunkan tangan seolah-olah sedang menyingkirkan sesuatu. Saat sampai di kamar, Ustadzah berhenti di depan tempat tidur. "Ambil semua bantal, buka ulasnya satu-satu," perintahnya. Dista dan ibunya langsung mengikutinya. Mereka membuka sarung bantal milik Bayu dan Dista, dan benar saja, di dalam kedua ulas bantal itu ditemukan kertas kecil yang dilipat rapi. Ustadzah membukanya perlahan. Di kertas pertama, tertulis nama lengkap Dista dan tanggal lahirnya. Di kertas kedua, nama Bayu, dengan simbol-simbol aneh di sekelilingnya. "Yang ini untukmu, digunakan sebagai media santet dan tumbal," kata Ustadzah sambil menunjuk kertas pertama. "Dan yang ini, untuk suamimu. Ini guna-guna pemikat." Ya Allah, Dista terisak hebat. Dadanya sesak, pikirannya kalut. Ia tak tahu bagaimana harus mencerna semua ini. Ustadzah membakar kedua kertas itu di halaman belakang, sambil membaca ayat perlindungan dan zikir. Asapnya tebal dan berbau aneh, seperti campuran rambut terbakar dan tanah basah. "Insya Allah sekarang sudah aman. Tapi kamu harus kuat. Ini belum selesai sepenuhnya," pesan Ustadzah sebelum pergi. Dista duduk terdiam di kamar, memandangi dinding kosong di hadapannya. Seakan baru sadar, rumah ini bukan lagi miliknya. Ada luka, ada kotoran, ada pengkhianatan, dan ada jejak kegelapan yang merusak segalanya. Keesokan harinya, kabar yang menggemparkan datang. Lina meninggal dunia. Ia dikabarkan keguguran dan mengalami pendarahan hebat saat hendak ke kampung halamannya. Namun sebelum sempat dirawat, ia sudah kehabisan darah di perjalanan. Dista paham karena jika ilmu hitam digagalkan, maka bala itu akan kembali ke pengirimnya. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, dokter menyatakan Lina sedang hamil 3 bulan, yang kemungkinan anak Bayu. Dista merasa dunianya runtuh sekali lagi. Namun kali ini, ia tidak menangis. Ia menatap langit, menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Cukup. Ini semua harus selesai." Pagi itu, rumah Dista dipenuhi keheningan yang berat. Suara Noah yang biasanya mengisi pagi dengan tawa kecilnya,
kini berganti isak pelan dari pelukan ibunya. Dista duduk di ruang tamu, wajahnya tenang namun matanya sembab. Ia sudah tidak menangis. Hatinya telah melewati batas kesakitan. Kini, yang tersisa hanyalah keputusan. Di tangannya, ia menggenggam map berisi berkas gugatan cerai. Keputusan itu tidak dibuat dalam kemarahan, tapi dalam kesadaran penuh. Dista tahu bahwa rumah ini tidak akan pernah menjadi rumah yang sama lagi. Tidak setelah semuanya terungkap. Perselingkuhan, santet, dan bahkan niat tumbal yang nyaris merenggut nyawanya. Bayu masuk rumah dengan wajah kusut, matanya merah, dan napasnya berat. "Dista, aku dengar kabar tentang Lina," katanya lirih. Aku nggak tahu harus bilang apa." Dista menatap Bayu lama, tidak menyela, tidak juga memotong. Ia membiarkan suaminya berbicara, meski setiap kata terasa seperti tikaman. "Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku ngaku semuanya. Tapi, aku juga korban. Aku nggak sadar, Dis. Aku nggak pernah niat ninggalin kamu atau Noah." Dista menarik napas panjang. "Tapi kamu tetap melakukannya, Bayu." Bayu tertunduk. "Aku dipelet. Ustadzah juga bilang begitu kan?" "Aku nggak sadar, Dis. Lina itu, dia bukan perempuan biasa." "Ya," jawab Dista, suaranya pelan namun tegas. "Dan sekarang dia mati. Anak kalian juga mati." Bayu terdiam, menunduk dalam. Air matanya jatuh, tapi Dista tak bergeming. Tangisan Bayu tak lagi menyentuh hatinya. Ia sudah terlalu sering menangis sendiri. "Aku udah siapkan semuanya," Dista melanjutkan. Ia menyerahkan map itu ke pangkuan Bayu. "Aku minta cerai. Ini jalanku untuk selamat. Untuk Noah juga." "Dista, jangan. Kita masih bisa perbaiki semuanya." "Kita siapa, Bayu?" tanya Dista, menahan getar di suaranya. "Kita sudah hancur. Rumah ini hancur. Aku hampir mati. Anak kita, dia nyaris kehilangan ibunya." Bayu mencengkeram map itu kuat, matanya merah. "Aku akan berubah." "Bukan soal berubah," kata Dista. "Ini soal kepercayaan. Dan jiwaku." Hening mengisi ruangan. Bayu akhirnya berdiri, menatap Dista dengan pasrah. "Kalau itu memang keputusanmu, aku nggak akan tahan." Dista hanya mengangguk. Tidak ada perpisahan yang mudah, tapi ia tidak ingin menunda rasa sakit itu lebih lama. Hari-hari setelahnya berjalan lambat, tapi pasti. Proses perceraian dimulai. Dista mengurus semua berkas dibantu pengacara. Ia tetap mengelola tokonya, meskipun tubuh dan pikirannya belum pulih sepenuhnya. Namun, dalam kesendirian itulah Dista mulai menemukan kekuatannya lagi. Ia mulai rajin mengaji setiap malam, memperdalam ilmu agama, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dista yang dulu sibuk mengejar kesempurnaan lahiriah, kini menemukan ketenangan dalam keikhlasan. Noah pun ikut merasakan perubahan itu. Anak kecil itu tampak lebih tenang, lebih ceria. Dista menyadari, anak-anak adalah cermin dari kondisi hati ibunya. Ketika hatinya rapuh, Noah pun ikut rewel. Tapi kini, di bawah bimbingan cinta yang tenang, Noah tumbuh lebih bahagia. Suatu hari, setelah sholat subuh, Dista duduk di sajadahnya lebih lama dari biasanya. Ia menangis. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena rasa syukur. "Ya Allah, terima kasih sudah menyelamatkanku. Terima kasih sudah membuka mataku. Terima kasih, karena aku masih hidup." Beberapa minggu kemudian, proses cerai selesai. Hak asuh Noah jatuh kepada Dista. Bayu mencoba meminta waktu bersama anaknya setiap akhir pekan,
dan Dista menyetujuinya. Dengan satu syarat, Bayu tidak akan membawa wanita lain ke hadapan Noah. Dista tahu luka itu tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi ia juga tahu, luka itu tidak akan membunuhnya. Justru, luka itulah yang menguatkannya. Sore itu, Dista berdiri di depan tokonya yang kini lebih ramai. Ia melihat dari kejauhan anak-anak muda tertawa sambil membawa kotak kue. Ia melihat hidup yang terus berjalan, meski sempat terguncang. Dan di sisi hatinya yang paling dalam, Dista memaafkan. Bukan untuk Bayu, tapi untuk dirinya sendiri, agar ia bisa berjalan tanpa beban, tanpa dendam. Ia lalu mengangkat Noah ke pelukannya dan berkata, "Mama janji, kita akan bahagia. Tapi bukan dengan kebohongan. Kita bahagia karena kita utuh, meski tanpa ayahmu." Noah tersenyum, seolah memahami. Langit sore itu berwarna jingga. Dan untuk pertama kalinya, Dista merasa hari esok tidak lagi menakutkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Dista resmi bercerai. Musim berganti, namun Dista belum sepenuhnya pulih. Meski luka batinnya perlahan tertutup, bekasnya masih terasa. Ia masih sesekali terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Masih ada ketakutan yang mengendap, terutama saat langit mulai gelap dan rumah terasa sunyi. Namun kini, Dista tidak lagi melarikan diri dari rasa takut itu. Ia mulai belajar menerima bahwa trauma adalah bagian dari penyembuhan. Ia tak lagi mengutuk masa lalu, tapi menjadikannya pelajaran. Setiap malam, setelah Noah tidur, Dista membaca Al-Quran di sudut ruang tamu. Ia memperdalam makna dari ayat-ayat yang dulu hanya ia hafal tanpa benar-benar menyelami. Ia juga sering datang ke kajian bersama ibunya atau ustadzah yang dulu merukyahnya. Di sana, Dista merasa lebih hidup. Ia menemukan saudari-saudari yang juga pernah mengalami luka serupa. Ada yang diselingkuhi, ada yang disihir, ada pula yang hampir kehilangan nyawanya karena orang yang paling mereka percaya. Dista mulai membuka hati dan cerita. Awalnya ragu, tapi perlahan ia mulai berbagi kisahnya di kelompok kecil pengajian. Ia menceritakan semua, tanpa membumbui, tanpa mempermalukan. Yang paling menyakitkan bukan saat dikhianati, katanya pada suatu pertemuan. Tapi saat kita menyadari bahwa selama ini kita mencintai seseorang yang tak pernah benar-benar melihat kita. Perkataan itu menggugah. Beberapa jamaah menangis. Bahkan ustadzahnya mengusap air mata sembari berkata, "Luka kamu jadi cahaya buat yang lain sah. Jangan berhenti." Ucapan itu menggema di hati Dista. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa penderitaannya bukan sia-sia. Bahwa ia bisa menjadi jembatan bagi orang lain agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Dista kemudian membuat wadah kecil di media sosial. Akun yang berisi kisah-kisah perempuan yang bertahan dari pengkhianatan, kekerasan, sihir, dan segala bentuk manipulasi dalam rumah tangga. Ia tidak pernah menyebut nama atau membuka aib orang lain, tapi kisah-kisah itu nyata. Ia beri nama, Rumah Pulih. Tak disangka, akun itu berkembang. Banyak perempuan dari berbagai kota curhat, meminta saran, bahkan sekadar ingin didengar. Dista membalas satu persatu dengan tulus. Ia tahu bagaimana rasanya merasa sendirian dalam penderitaan. Bahkan, ia mulai mengadakan pertemuan daring mingguan. Tema-tema yang dibahas ringan tapi menyentuh, cara memaafkan tanpa kembali, mengatasi mimpi buruk pasca trauma, mengasuh anak setelah perceraian, hingga cinta setelah luka. Dista merasa hidupnya kini punya arah. Ia tak lagi sekadar menjalani hari, tapi memberi makna pada hari-harinya. Suatu malam, Noah demam. Dista menggendongnya sambil bersalawat pelan. Hatinya sempat panik, tapi ia tenang.
Ia tahu ini bagian dari menjadi ibu, sendiri bukan berarti lemah. Saat Noah tertidur, Dista duduk di sampingnya dan tersenyum. Dulu, Mama pikir hidup Mama hancur waktu kamu lahir di tengah badai. Tapi ternyata, kamu justru yang menyelamatkan Mama dari gelapnya dunia. Tangisan pelan mengalir di pipinya. Tapi kali ini bukan tangis kesedihan, melainkan tangis syukur. Malam itu, Dista berdoa lebih lama dari biasanya. Ya Allah, Engkau ambil kesempurnaan dunia dariku, tapi Kau beri aku cahaya yang sejati. Terima kasih sudah menyelamatkanku saat aku hampir hilang arah. Bantu aku agar tetap kuat, agar bisa menolong yang lain. Doa itu terasa hangat, seolah seluruh semesta mengamini. Suatu hari, ia mendapat pesan dari seorang perempuan muda. Kak, aku baru saja dikhianati suamiku. Aku merasa nggak punya siapa-siapa. Aku ingin mati. Dista membalas cepat. Ia mengajak si pengirim bicara lewat panggilan video. Malam itu, mereka bercakap hampir 2 jam. Perempuan itu menangis terseduh-seduh, dan Dista mendengarkan tanpa menghakimi. Di akhir percakapan, si perempuan berkata, Kak Dista, terima kasih ya. Aku janji besok aku bangun pagi. Aku masih mau hidup. Dista menutup panggilan itu dengan hati bergetar. Ia sadar, satu keputusan kecil yang dulu ia ambil, untuk tidak membiarkan hidupnya hancur, kini menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Ia menatap bayangan dirinya di kaca. Tidak ada lagi Dista yang dulu, yang sempurna di mata luar, tapi kosong di dalam. Kini, ia mungkin tak lagi punya suami kaya, rumah besar, atau hidup tanpa celah. Tapi ia punya sesuatu yang lebih besar. Ketenangan, kekuatan, dan keberanian. Sore itu, ia duduk bersama Noah di teras depan, menikmati angin senja. Noah memeluk bonekanya, lalu bertanya, Mama, nanti kalau Noah besar, boleh nggak Noah jagain Mama? Dista tersenyum dan mencium kening anaknya. Boleh, sayang. Tapi Mama juga akan selalu jagain Noah. Bahkan saat Noah sudah besar dan Mama udah tua. Noah mengangguk kecil. Mama kuat ya? Dista memeluknya erat. Mama kuat. Karena Noah kuat juga. Langit perlahan berubah jingga keemasan. Cahaya menembus sela pepohonan, menerpa wajah Dista dan anaknya. Dan di dalam hatinya, Dista tahu, luka itu nyata, menyakitkan, tapi juga menjadi jalan menuju kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setahun telah berlalu sejak badai besar itu mengguncang hidup Dista. Banyak hal telah berubah. Dista kini bukan hanya seorang ibu tunggal, tapi juga pembicara tetap di berbagai komunitas perempuan. Akun rumah pulih yang ia rintis kini memiliki lebih dari 200.000 pengikut. Ia diundang ke podcast, seminar daring, bahkan beberapa kali muncul di media. Namun semua itu bukanlah puncak dari kebanggaannya. Yang paling membahagiakan baginya adalah saat ia melihat perempuan-perempuan yang dulu patah, kini berdiri kembali, menjemput hidupnya yang baru. Ia melihat dirinya di setiap mata mereka. Mata yang dulu kosong tapi kini menyala kembali. Dista juga lebih sibuk dari sebelumnya. Toko kuenya kini memiliki 2 cabang. Ia memperkerjakan lebih banyak perempuan, terutama para ibu tunggal dan perempuan korban kekerasan rumah tangga, untuk memberdayakan mereka secara finansial. Di rumahnya yang lebih sederhana, ia tinggal bersama Noah dan ibunya yang kini menetap bersamanya. Hubungan Dista dan ibunya pun jauh lebih dekat dari sebelumnya. Mereka sering sholat berjamaah, memasak bersama, dan menghabiskan malam dengan tadarus atau berbagi kisah hidup. Noah tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kasih sayang. Di usianya yang hampir 3 tahun, ia sudah pandai merangkai kalimat dan sering berkata hal-hal yang mengejutkan ibunya.
Suatu pagi, saat Dista sedang merapikan ruang tamu, Noah berlari kecil sambil membawa kertas gambar. "Mama, lihat nih. Ini Mama, ini Noah, dan ini Om Jaka." Dista tertegun. Ia menatap gambar itu, ada 3 sosok di sana, digambar dengan tangan mungil. Satu perempuan berambut panjang, satu anak kecil, dan satu pria dengan kemeja biru. "Om Jaka?" tanya Dista, tersenyum. "Kamu ingat ya?" "Iya. Om Jaka sering ajak main mobil-mobilan." Dista mengangguk kecil. Jaka adalah teman lama Dista semasa kuliah yang kebetulan kembali ke kota ini beberapa bulan lalu. Mereka bertemu kembali saat Dista menjadi pembicara di seminar komunitas tempat Jaka menjadi salah satu pengurusnya. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas profesional. Tapi perlahan, pertemuan-pertemuan kecil itu menumbuhkan kehangatan baru. Jaka tidak pernah menyinggung masa lalu Dista, tidak juga tergesa-gesa. Ia hanya hadir, mendengarkan, dan memberi ruang. Suatu malam, setelah acara komunitas selesai, Jaka mengajak Dista berbincang di taman. "Aku tahu luka kamu belum sepenuhnya hilang," kata Jaka lembut. "Dan aku nggak pernah minta kamu buru-buru." Dista menunduk, jari-jarinya bermain di ujung syalnya. "Tapi aku juga percaya, setiap pintu yang tertutup bukan berarti akhir. Kadang, itu hanya jeda sebelum dibukakan pintu yang lebih baik." Dista menatapnya lama. Di mata Jaka tidak ada desakan. Hanya ketulusan. "Aku belum siap untuk cinta baru," bisik Dista pelan. "Kalau begitu, aku akan jadi teman yang ada dulu," jawab Jaka. Dan ia benar-benar menepati kata-katanya. Waktu berjalan. Dista pun mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Bukan karena Jaka memaksa, tapi karena hatinya merasa damai saat bersamanya. Tidak ada luka lama yang diusik. Tidak ada harapan semu yang dibebankan. Hanya kehadiran tulus yang menawarkan pelipur. Pada ulang tahun Noah yang ketiga, Jaka datang membawa hadiah sederhana. Sebuah mobil mainan kayu yang ia buat sendiri. "Bukan soal harganya," katanya, "tapi soal waktu dan niat." Dista tersenyum. Dan di detik itu, ia tahu, luka memang tak bisa dilupakan, tapi bisa disembuhkan. Beberapa minggu kemudian, saat matahari pagi menembus tirai jendela, Dista duduk menulis di jurnalnya. Ia menulis, "Hidup yang sempurna bukan berarti tanpa luka. Tapi bagaimana kita menyikapi luka itu dan bangkit. Aku pernah hancur, dan itu bukan aib. Itu bagian dari prosesku untuk tumbuh. Sekarang, aku memilih hidup dengan hati yang terbuka, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri." Saat ia menutup jurnalnya, Noah memanggil dari dapur. "Mama, Nenek bilang ada tamu." Dista berjalan ke depan. Di sana, Jaka berdiri dengan wajah hangat dan senyum kecil yang selalu menenangkan. "Aku tahu kamu belum siap untuk janji apapun," kata Jaka perlahan. "Tapi hari ini aku datang bukan untuk minta apa-apa. Hanya ingin bilang, aku ada. Kapanpun kamu butuh." Dista menatap Jaka. Tidak ada lagi gemetar, tidak ada lagi keraguan. Ia belum tahu apakah kisah ini akan jadi cinta baru, tapi yang pasti, ia tidak lagi takut untuk melangkah. Ia tersenyum dan berkata, "Terima kasih untuk tidak pernah buru-buru, dan untuk selalu sabar menunggu hatiku pulih." Jaka hanya mengangguk. Dan di belakang mereka, matahari pagi bersinar hangat, seolah menyambut lembaran baru dalam hidup Dista. Pintu kesempurnaan yang dulu ia anggap segalanya, kini telah tertutup. Tapi di depannya, ada pintu lain yang terbuka perlahan. Pintu yang tidak menjanjikan dunia tanpa luka, tapi menawarkan kejujuran,
ketulusan, dan damai yang sesungguhnya. Dan kali ini, Dista siap melangkah masuk. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.